Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana kabarnya? Tentu saja kita semua luar biasa, dahsyat, dan mantap. Ya, amin. Ya, kita sudah masuk ke dalam minggu terakhir ya. Sudah di minggu terakhir di bulan Januari. Besok hari Senin kita sudah masuk di bulan Februari ya. Jadi tanpa terasa waktu sudah berlalu begitu cepat ya. Kalau kita ingat rasanya baru kemarin, kita baru tahun baruan, tahu-tahu bulan pertama sudah berlalu. Waktu berlalu begitu cepatnya, kita nggak menyadari, baik kita suka atau kita nggak suka, baik kita setuju atau kita nggak setuju, baik kita sadar atau kita nggak sadar, waktu terus berjalan ya, waktu terus berjalan. Dan segala sesuatunya berlalu begitu cepat gitu ya. Kalau saya lihat tadi anaknya Pak Inven pada saat pujian penyembahan, saya lihat anaknya Pak Inven rasanya kemarin baru lahir gitu ya. Saya lihat kok sekarang udah besar gitu, udah kelihatan besar dan rasanya cepat sekali gitu ya. Rasanya cepat sekali gitu. Kami lihat itu yang baru kemarin lahir ya, tapi kok rasanya kelihatannya udah besar dan berisi gitu ya. Jadi waktu berlalu begitu cepatnya ya. Kita saat ini sudah memasuk bulan yang kedua gitu dan puji Tuhan di bulan ini, di tahun ini kita mendapatkan tema yang sangat luar biasa yaitu hidup baru ya, hidup yang baru. Untuk mengawali tahun yang baru, tahun 2021 kita sudah dibukakan dengan kebenaran-kebenaran yang sangat luar biasa tentang kehidupan yang baru dan di akhir minggu untuk menutup bulan ini, bulan Januari dan untuk menjelang bulan yang baru yaitu bulan Februari. Mari kita sama-sama merefresh kembali, kita boleh bersama-sama mengingatkan diri kita kembali tentang kehidupan yang baru ini, biarlah kita boleh bersama-sama berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan rindu untuk setiap kita boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan yang baru. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Kolose 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Di sana kita akan belajar, kalau kita lihat judul perikopnya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, itu judulnya adalah Carilah Perkara yang di Atas. Dan kalau kita lihat di Kolose 3, mulai dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-17, di sana digambarkan tentang manusia yang baru. Ya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar, ada 3 hal yang kita akan belajar bersama-sama dari ayat ini, yang akan disingkat dengan PTK. Ya, PTK. Ya, yang pertama kita akan belajar dari Kolose 3 ayat 1 sampai ke 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. P yang pertama kita akan belajar bersama-sama untuk pikirkan perkara yang di atas. Amin. Pikirkan perkara yang di atas. Kolose 1 ayatnya yang Kolose 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, firman Tuhan berkata ya. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Di sini kita diajarkan ya untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Maksudnya adalah mencari perkara-perkara yang sorgawi. Artinya adalah kita diminta untuk selalu memikirkan atau mengarahkan hati kita kepada perkara-perkara sorgawi itu, gitu ya. Mencintai perkara-perkara sorgawi dan membiarkannya supaya segala keinginan, segala pikiran, perasaan, kehendak, keinginan kita semuanya tertuju pada perkara-perkara sorgawi itu dan bukan tertuju pada perkara-perkara yang sifatnya duniawi dan sifatnya sementara ini saja. Ya, kadang tanpa kita sadari kita gagal fokus, Bapak Ibu Saudara. Kita terlalu terfokus, kita menghabiskan energi, perasaan, kehendak, pikiran, perasaan kita menghabiskan segala sesuatunya, waktu kita, uang kita gitu ya. Semuanya kita fokuskan atau kita habiskan untuk perkara-perkara di dunia ini saja. Padahal sebenarnya kehidupan kita di dunia ini hanya sementara.
Firman Tuhan berkata, kehidupan manusia itu sama seperti rumput yang sekarang ada dan besok akan hilang, dibuang orang gitu dan tidak diingat lagi. Hidup manusia begitu sementara dan begitu rapuhnya, tetapi kenapa seringkali kita gagal fokus dan justru mempusatkan segala yang ada pada kita untuk perkara-perkara yang sifatnya sementara itu. Nah, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk biarlah kita boleh memiliki fokus kepada perkara-perkara yang di atas, di mana kita sebenarnya berada, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya tempat kita bukan di dunia ini, ya. Di sini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa perkara-perkara yang di bumi itu sebenarnya bertentangan, ya. Perkara-perkara yang di bumi bertentangan dengan perkara-perkara yang di atas. Kita tidak boleh menyukai perkara-perkara yang ada di bumi ataupun berharap terlalu banyak dari perkara-perkara yang ada di bumi. Supaya kita dapat memikirkan perkara-perkara yang ada di atas atau perkara-perkara yang di surga itu. Karena surga dan bumi itu saling bertolak belakang. Dan kita nggak bisa menunjukkan penghargaan tertinggi kita. Kita nggak bisa menjadikan kedua-duanya menjadi pusat dari segala kehidupan kita. Kita nggak bisa, ya. Kita harus punya pilihan. Kita harus punya prioritas di dalam kehidupan ini, gitu ya. Dan di sini Rasul Paulus mengajarkan kita untuk meletakkan prioritas kita, untuk memfokuskan kehidupan kita pada perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara-perkara yang di bumi ini. Ya, di bumi ini banyak sekali tawaran-tawaran yang begitu menarik dan begitu menggoda kita. Ada uang, ada tahta, ada jabatan, nama besar gitu ya. Ada popularitas, ada kenikmatan-kenikmatan dunia. Dunia ini menawarkan begitu banyak hal yang tanpa kita sadari bisa mengalihkan fokus kita pada sasaran utama kita, pada tujuan utama kita, kenapa kita harus ada dan kenapa kita harus hidup di dunia ini. Kita ada di dunia ini bukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi, Bapak Ibu Saudara. Kita ada di dunia ini karena Tuhan rindu agar setiap kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Bukan untuk memuliakan dan untuk mengagungkan nama kita sendiri. Kita ada bukan untuk diri kita sendiri. Kita ada bukan untuk agenda diri kita, tapi kita ada untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa, ya, kita nggak bisa untuk bisa berada di dua-duanya gitu. Kita nggak bisa untuk meletakkan penghargaan tertinggi kita kepada kedua hal yang saling bertolak belakang itu, yaitu dunia dan sorga. Dalam Roma 8 ayat 5 sampai 6, Roma 8 ayat 5 sampai 6, firman Tuhan berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam Ibrani 11 ayat 16, Ibrani 11 ayat 16, firman Tuhan berkata, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi kita. Bapak Ibu Saudara, tempat tinggal kita bukanlah di dunia ini. Dunia ini atau bumi ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Ini hanyalah tempat kita mampir, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Tapi tempat kita yang sesungguhnya adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Kewarganegaraan kita bukanlah bumi ini, tapi kewarganegaraan kita, warga kita, kewargaan kita adalah warga negara kerajaan Allah, warga negara sorga. Ya, jadi jangan sampai kita salah fokus kita, tapi biarlah kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara saja, kita hidup di dunia ini hanya singkat saja. Jangan biarkan fokus kita tertuju kepada perkara-perkara duniawi ini, tetapi biarlah fokus kita kepada perkara-perkara yang di atas.
perkara-perkara di mana Yesus ada di sana. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kewarganegaraan kita atau kewargaan kita adalah di dalam sorga. Katakan bersama-sama dengan saya, kewargaan saya adalah dalam sorga. Amin. Kewargaan kita adalah dalam sorga, bukan di dunia ini. Janganlah kita hidup serupa dengan dunia ini. Ya, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi jangan sampai kita gagal fokus dan kita terlalu memfokuskan segala sesuatunya hanya pada perkara-perkara di dunia ini saja. Tetapi baiklah kita sama-sama menyadari bahwa kewargaan kita ada di dalam surga dan di situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga kita menjadi serupa dengan tubuhnya. Di dunia ini mungkin kita mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Di dunia ini mungkin banyak hal yang mengecewakan kita atau berjalan di luar kendali kita, seolah-olah apa yang tidak kita inginkan seringkali itu yang terjadi. Tapi biarlah mata kita tetap terfokus bahwa kita tidak selama-lamanya tinggal di dunia ini. Ya, jangan biarkan kekecewaan, kepahitan, rasa amarah itu menguasai kehidupan kita dan akhirnya membuat kita lupa pada fokus kita yang utama, bahwa sebenarnya kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Bapak Ibu Saudara, setiap kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Amin. Setiap kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Kalau saya menyebut diri saya the ambassador of Christ. Iya. Kita adalah duta besar kerajaan Allah. Setiap kita adalah utusan-utusan Allah. Kita ada di dunia ini bukan untuk berbicara atas nama diri kita sendiri. Kita ada di dunia ini bukan untuk sibuk dengan agenda-agenda dan urusan-urusan kita sendiri, mencari kepentingan-kepentingan kita, mengusahakan nama besar kita, menggemukkan dompet kita gitu ya. Bukan untuk itu kita ada, tetapi kita ada untuk menggenapi tujuan Tuhan yang besar, berharga dan mulia di dalam kehidupan kita yang sederhana ini. Sekalipun kita kecil lemah, sekalipun kita tidak berdaya dan di mata dunia kita tidak berarti, tetapi kita semua dipakai oleh Allah untuk menyatakan betapa dahsyat, betapa hebat, betapa mulianya Dia, dan betapa luar biasanya pribadinya yang mau memakai setiap kita untuk alat kerajaannya, untuk menyampaikan kepada dunia yang cemar ini betapa Dia sangat mengasihi dunia ini, betapa Dia mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk mengasihi setiap kita yang berdosa, untuk menyelamatkan dunia yang terhilang ini. Bapak Ibu Saudara, dengan kasih yang begitu besar itulah kita ada di dunia ini. Marilah mata kita pada pagi hari ini boleh tertuju kepadanya, sehingga kita menjadi jelas apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Bukanlah untuk mencari penghidupan, ya. Jangan sampai kita hidup ini hanya sibuk mencari uang, sibuk mencari makan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, bukan itu tujuan kita hidup, ya. Jangan biarkan kita hidup dari bulan ke bulan hanya untuk oh ya udah yang penting saya bisa survive, saya bisa makan dan nanti habis bulan kita mikir lagi gimana makan bulan depan. Sayang banget kalau kita hidup hanya sampai di sana, ya. Tetapi mari kita sama-sama menyadari bahwa ada tujuan Tuhan yang jauh lebih besar daripada sekedar memenuhi kebutuhan makan dan minum dan pakai saja. Di dalam kehidupan ini Tuhan punya rencana yang mulia, yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, karena Dia rindu ingin memakai kita untuk menggenapi rencananya. Jangan biarkan rencana-rencana kita pada akhirnya membuat kita menjadi kehilangan fokus dan membuat kita akhirnya tidak menyadari bahwa Tuhan punya tujuan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pastikan tujuan kita di dalam hidup ini fokusnya
adalah kepada rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri, bukan agenda kita sendiri. Izinkan untuk dia, sama seperti pujian penyembahan yang kita tadi pagi sudah sama-sama naikkan, izinkan dia untuk mengambil alih seluruh kehidupan kita. Biarkan kita berserah sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Kita menyerahkan semua hak kita, ya. Kita lepaskan semua hak kita dan biarkan kita relakan, ya, Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Kita nggak lagi hidup untuk diri kita sendiri, kita sudah mati bagi dosa, firman Tuhan berkata, dan kita hari ini hidup untuk memuliakan Allah. Rasul Paulus berkata, tetapi aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Marilah kita sama-sama menyadari bahwa kehidupan kita hari ini, kita nggak punya hak lagi atas kehidupan kita nggak punya hak lagi untuk menuntut ini dan itu kepada Tuhan. Tapi kita mari bersama-sama bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau rindu agar aku lakukan di dalam kehidupan ini? Tuhan, apa yang Kau mau aku lakukan hari-hari ini? Di dalam hari-hari yang begitu singkat, di dalam hari-hari yang begitu jahat dan begitu cepat berlalu ini, apa yang Kau rindu aku lakukan di dalam kehidupan ini? Bukan rencanaku, melainkan kehendak-Mu. Bukan kehendak-Ku, melainkan apa yang Engkau inginkan, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita juga sama-sama menyadari, sama dengan pujian yang tadi juga kita sudah sama-sama naikkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Dialah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dialah pusat dari kehidupan ini. Dialah pusat dari segala pujian dan penyembahan kita. Dialah pusat dari segala yang ada pada hidup kita. Jangan biarkan keegoisan kita yang menguasai hidup ini. Jangan biarkan kemauan kita, keinginan kita, kedagingan kita yang menguasai hidup kita. Tapi biarkan hidup kita seluruhnya dikuasai oleh Tuhan. Mari kita sama-sama katakan bahwa Dialah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Amin. Dialah segala-galanya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kerajaannya, kebenarannya, itu bagian bagi kita. Dialah yang kita pandang di dalam kehidupan ini selama kita hidup. Mengasihi Dia, memuliakan Dia. Karena Dia adalah Bapa kita dan Raja kita sampai selama-lamanya. Biarlah pandangan kita boleh senantiasa ke atas, Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita boleh semata-mata tertuju pada kerajaan-Nya, pada kasih-Nya, pada pribadinya, pada kemuliaannya. Ya, hal yang pertama yang kita bisa pelajari bersama-sama, P, pikirkan perkara yang di atas. Amin. Pikirkan perkara yang di atas. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Senggol kanan kirinya katakan, kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Amin. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari bersama-sama, kita belajar mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama baca. Kalau tadi P, pikirkan perkara yang di atas. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari bersama, T, Bapak Ibu Saudara, yaitu tanggalkan manusia lama kita. Tanggalkan manusia lama kita. Kolose 3 ayat 5 sampai 11 firman Tuhan berkata, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi." Bapak Ibu Saudara, ya, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, katanya ya. Ini sampai dengan ayat yang ke-9 dulu, kita berhenti dulu di sini, Bapak Ibu Saudara. Ini kalau kita lihat ya, di sana dikatakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu kalau kita lihat dari tensisnya, itu sebenarnya tensisnya adalah auris
aktif imperatif ya. Itu menunjukkan suatu tindakan yang sangat-sangat urgent, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu adalah tindakan yang diminta untuk dilakukan segera, sangat urgent ya, sangat urgent. Ini menunjukkan urgensi yang menekankan perlunya orang percaya untuk ngapain? Untuk melucuti dirinya, katanya Bapak Ibu Saudara. Jadi disuruh dilucuti dirinya gitu ya. Melucuti dirinya dari yang jahat sekali dan untuk selamanya. Jadi melucuti dirinya dari yang jahat satu kali untuk selama-lamanya. Ya, itu prinsipnya. Jadi tindakan ini adalah tindakan yang diharapkan untuk terjadi segera, Bapak Ibu Saudara. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa dia berharap ini bisa terjadi segera dalam kehidupan orang percaya, untuk orang percaya bisa melucuti dirinya dari tindakan-tindakan yang jahat, dan itu terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kehidupan yang baru itu adalah sebuah tindakan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi karena ini aktif, jadi itu adalah peranan dari kita ya Bapak Ibu Saudara. Ada peranan dari kita. Nah, Kolose 3 ayat 10 sampai 11, ayat yang ke-10 sampai 11 dikatakan, dan terus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat di Kolose 3 ayat yang ke-10 ini, manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, ini adalah sebuah present passive participle ya. Present passive participle. Jadi maksudnya kenapa dikatakan di situ pasif? Karena pelaku tersirat ya. Pelakunya sebenarnya pelaku utamanya yang tersirat, yang nggak diucapkan atau tidak secara tersurat disampaikan, pelaku tersiratnya itu adalah sebenarnya Allah dan Roh Kudus ya. Nah, kehidupan kekristenan ini sebenarnya baik status ataupun prosesnya itu adalah suatu pembangunan ya. Suatu pembangunan di mana tujuan utamanya adalah keserupaan dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi tujuan utamanya adalah supaya bisa menjadi serupa dengan Kristus, dipulihkan kepada citra Allah. Jadi karena dulu kita diciptakan segambar dan serupa dengan citra Allah, namun karena dunia jatuh ke dalam dosa, dan setelah kita ditebus kembali oleh pengorbanan darah yang kudus, kita ditebus oleh pengorbanan Yesus, maka pada saat itu Allah dan atau Roh Kudus ya, itu sudah melakukan, Bapak Ibu Saudara, sudah melakukan pembangunan, proses pembangunan di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa dikatakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi yang memperbaharui adalah Allah atau Roh Kudus dalam hal ini, gitu ya. Nah, tetapi di sini dikatakan juga bahwa kata diperbaharui ini adalah pekerjaan Allah yang setiap hari harus dimungkinkan oleh orang percaya, katanya, di mana orang percaya itu harus bekerja sama dengan Allah untuk mengizinkan Allah melakukan hal itu di dalam dirinya. Gitu ya. Jadi bukan berarti kita pasrah, duduk diam dan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Memang pelaku utamanya adalah Allah dan Roh Kudus, dan kita harus mengakui itu bahwa kehidupan kita murni 100% karena kasih karunia Allah. Kita nggak mungkin bisa diselamatkan kalau bukan karena kasih karunia dan kemurahan dari Allah. Akan tetapi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita melalui tensisnya ini, dan kita diajarkan bahwa pekerjaan Allah ini bisa mungkin terjadi ketika kita mau membuka hati, ya, membuka hati, mau bersama-sama bekerja sama dengan Allah supaya Allah bisa melakukan pekerjaan itu, yaitu memperbaharui kehidupan kita terus-menerus, gitu ya. Jadi di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara ada dua kubu, ya, ada dua kubu, yaitu yang sangat ekstrim ya. Ada dua kubu atau ada dua pilihan yang sangat ekstrim di dalam kehidupan kita, yaitu hidup di dalam pilihan atau panggilan Allah dan hidup di dalam keinginan kita sendiri. Ya, ada dua kubu yang selalu bertolak belakang di sana, gitu ya. Nah, gimana sih cara membedakannya?
kapan kita sedang hidup di dalam visi atau dalam panggilan Allah, dan kapan kita sedang hidup di dalam keinginan-keinginan kita, gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat ya, cara membedakan keduanya adalah terletak dari di mana fokusnya, ya. Kalau kita lihat ketika kita hidup di dalam panggilan atau di dalam vision-nya Allah, itu artinya kita merelakan diri kita agar Allah yang menuntun segala-galanya di dalam hidup ini. Dan ketika kita berfokus pada keinginan kita, maka sebenarnya kita sedang berfokus pada manusia lama yang memfokuskan hidupnya pada hawa nafsu dan keinginannya. Kita lihat di Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Jadi yang membedakan fokusnya ya Bapak Ibu Saudara, yang satunya fokus kepada Kristus, yang satunya fokus kepada diri sendiri. Ketika kita hidup dalam vision atau dalam panggilan Allah, itu artinya kita sedang mengarahkan fokus, pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita menaklukkan segala-galanya pada kehendak Kristus. Tapi ketika kita sedang fokus pada keinginan kita, artinya segala sesuatunya pusatnya di diri ini, gitu ya. Segala sesuatunya apa maunya saya, apa keinginan saya, apa harapan saya, apa kerinduan saya. Semuanya bicara tentang aku, dan aku, gitu ya. Di Yakobus 4 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan berkata, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya," katanya. "Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Wah, itu luar biasa banget ya, jelas banget ya firman Tuhan bilang ya. Kalau kita mau bersahabat dengan dunia ini, kita mau bersahabat dengan diri ini, kita mau bersahabat dengan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan ini, itu artinya adalah kita sedang bermusuhan dengan Allah. Kalau kita ingin menjadi sahabat dunia ini, itu artinya kita sedang menjadikan diri kita musuh dari Allah. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menanggalkan manusia lama kita. Apa sih yang dimaksud dengan menanggalkan manusia lama ya? Menanggalkan manusia lama ini kita bisa lihat di dalam pada saat Tuhan membangkitkan Lazarus, Bapak Ibu Saudara, di Yohanes 14 ayat yang ke-44, Yohanes 11 ayat 44. Yohanes 11 ayat 44, firman Tuhan berkata, "Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh." Ya, kata Yesus kepada mereka, yuk kita baca sama-sama yuk. Kata Yesus kepada mereka, 2, 3. "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Artinya apa? Artinya bahwa Yesus mau kasih tahu, karena dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, lepaskan kain kapan yang menutupi seluruh tubuhnya itu, karena dia tidak lagi mati, tetapi dia hidup. Dan sebagai orang-orang yang hidup, dia harus melepaskan segala atribut yang berbau kematian. Sama juga halnya dengan kehidupan kita. Kita bukan lagi orang mati, kenapa kita masih mau mencemarkan kehidupan kita dengan memakai pakaian, yaitu perbuatan-perbuatan yang cemar yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kita harus melepaskan segala hawa nafsu, segala keinginan daging, segala hal-hal yang tidak berfokus pada keinginan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Kenapa kita masih mau pakai baju sebagai orang tahanan, gitu ya? Jadi itu artinya kita diminta untuk menanggalkan
manusia lama kita. Kita diminta untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan kita yang lama, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah memperoleh kehidupan yang baru. Biarlah kehidupan kita mencerminkan kehidupan yang baru sebagai warga negara kerajaan Allah. Biarlah kita membawa kehidupan surga itu di bumi ini sama seperti di surga nanti. Biarlah setiap orang yang berjumpa dengan pribadi kita, mereka boleh merasakan jamahan Kristus yang sungguh nyata melalui kehidupan kita. Mereka boleh menikmati suasana surga melalui kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan mereka. Amin. Mereka boleh menikmati pribadi Kristus yang adalah damai sejahtera yang sejati, sukacita yang sejati, yang melampaui segala akal di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepahitan, ya, tapi biarlah kita boleh berada di tengah-tengah dunia ini, menanggalkan seluruh manusia lama kita, dan kita boleh hidup sebagai manusia-manusia yang baru. Ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17, 1 Yohanes 2 ayat 15-17, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu," katanya Bapak Ibu Saudara. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Jadi semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, ya, pengennya kelihatan lebih utama gitu, pengennya kelihatan yang paling, pengennya mendapatkan nama yang kelihatan yang serba wah gitu ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa, Bapak Ibu Saudara ya, melainkan berasal dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Apa yang tadinya, apa yang dulu kita anggap penting, ya, Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu dianggap penting sama dia, nama besar, segala kesalehan hidup, kesempurnaan dia di dalam mengikuti tata cara ibadah keagamaan, segala sesuatu yang dia anggap sebagai sesuatu yang membanggakan dulunya. Tapi ketika dia mengenal pribadi Yesus, dia menganggap segala sesuatunya itu menjadi sampah, ya. Bahkan dalam bahasa aslinya dikatakan dia menganggap itu semua sebagai kotoran, Bapak Ibu Saudara. Itu semua menjadi tidak berarti, tidak lagi menjadi prioritas utama di dalam kehidupannya. Nah, marilah kita juga sama-sama menyadari bahwa nama besar, kekayaan, harta yang melimpah, apalagi jabatan gitu ya. Segala sesuatu yang dulunya kita anggap menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama menyadari bahwa itu semua akan lenyap. Dan dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, itulah yang akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi, destiny kita bukanlah untuk berada dan melekat kepada dunia ini. Amin. Destiny kita bukanlah untuk melekat pada dunia ini, tetapi destiny kita adalah untuk mengalahkan dunia ini. Jadi destiny kita bukanlah untuk bersahabat dengan dunia ini, bukan untuk melekat dan nempel dengan dunia ini, tetapi destiny kita adalah untuk mengalahkan dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan berkata, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita." Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Bapak Ibu Saudara, destiny kita adalah untuk mengalahkan dunia ini.
Dan yang bisa mengalahkan dunia ini adalah iman kita. Yang bisa mengalahkan dunia ini adalah kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak-anak Allah. Jadi destiny kita bukan untuk menjadi serupa dengan dunia ini, destiny kita bukan untuk menjadi sahabat dari dunia ini, destiny kita bukanlah untuk melekat bagi dunia ini, tetapi destiny kita adalah untuk mengalahkan dunia ini. Jadi ada dua hal yang kita bisa pelajari bersama-sama dari bacaan yang tadi kita sudah sama-sama baca. Hal yang pertama, P, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Amin. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, karena kita adalah warga negara kerajaan Allah. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari bersama-sama, mari kita tanggalkan manusia lama kita. Amin. Tanggalkan manusia lama kita. Dan hal yang ketiga, yang kita bisa pelajari bersama-sama, K, yaitu kenakan manusia yang baru. Amin. Kenakan manusia yang baru. Sesudah kita menanggalkan manusia lama, kita mengenakan manusia yang baru. Kita lihat di Kolose 3 ayat 12-17. Kolose 3 ayat 12-17. Firman Tuhan berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini adalah, kalau kita lihat ya, dikatakan di sana, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ini kalau kita lihat dari tensesnya, itu adalah present middle participle. Present middle participle. Ini maksudnya adalah secara dikatakan sebagai imperatif yang menyiratkan bahwa secara sukarela kita mengambil keputusan untuk tidak membalas perbuatan jahat, ya, tidak membalas. Secara sukarela kita membiarkan, secara sukarela kita mengambil keputusan, secara sukarela kita memilih untuk tidak membalas, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kalau kita lihat, dan ampunilah seorang akan yang lain. Ini kalau dari tensesnya adalah present middle deponent participle. Ini berasal dari akar kata Yunani. Maksudnya adalah mengatakan bahwa kita diampuni itu secara cuma-cuma, atau kita diampuni kan anugerah dari Tuhan, ya. Pengampunan yang kita terima itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan karena kita sudah diampuni, sebagai salah satu tanda orang percaya yang sudah diampuni, tandanya adalah kita mengampuni orang lain, dan pengampunan pada orang lain itu kita berikan juga secara cuma-cuma, sebagaimana kita sudah terima pengampunan itu secara cuma-cuma dari Tuhan, gitu ya. Jadi pengampunan ini bukan merupakan dasar supaya kita bisa diampuni oleh Tuhan, bukan. Maksudnya kita mengampuni orang lain bukan supaya Tuhan mengampuni kita, bukan. Tapi justru sebaliknya, karena kita sudah diampuni, maka sebagai buahnya kita mengampuni orang lain juga dengan cuma-cuma. Jadi itu adalah buah dari pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan, gitu ya. Jadi tadi kalau kita belajar sama-sama ini luar biasa banget ya, secara sukarela memilih untuk tidak membalas, ya. Secara sukarela kita memilih untuk mengampuni orang karena semata-mata kita sudah menerima pengampunan yang tidak bersyarat dari Tuhan, gitu ya. Dan dikatakan selanjutnya, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kenapa sih kok harus dikatakan apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain? Karena di situ dikatakan bahwa sebenarnya ada potensi sebagai sesama anak-anak Tuhan, ada potensi untuk kita bisa saling terluka, Bapak Ibu Saudara, terluka satu sama lain. Ada potensi kalau kita bisa saling bersinggungan satu sama lain dan pada akhirnya mengakibatkan adanya konflik di sana, gitu ya. Dan karena ada potensi untuk sesama anak-anak Tuhan, sesama orang percaya untuk bisa saling terluka, gitu ya. Makanya di sana dikatakan apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain,
Mari, sama seperti Tuhan juga sudah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian, ya. Ini adalah kalimat third class conditional yang berarti kemungkinan tindakan di masa depan. Jadi ada kemungkinan orang-orang percaya akan ada keluhan, orang Kristen akan berselisih dengan sesama orang Kristen yang lain, tapi marilah kita menempatkan salib Kristus sebagai manusia yang baru. Kita menempatkan salib Kristus sebagai hal yang terutama di dalam kehidupan kita, dan salib itulah yang menjadi jalan pendamaian antara kita dengan sesama kita. Sebagaimana dengan salib itu kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa, demikian juga biarlah salib itu yang memperdamaikan antara kita dengan sesama kita, gitu ya. Di dalam keluarga, di dalam sama-sama keluarga kerajaan Allah, kita satu keluarga di dalam kerajaan Allah. Jangan biarkan dendam, jangan biarkan amarah pada akhirnya membuat kita saling berjauhan, gitu ya. Tetapi biarkan kasih Kristus itu yang menyelesaikan semuanya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, kata firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, ya. Damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Karena untuk itu kita dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan dengan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kalau kita lihat di sana, Bapak Ibu Saudara, kebanyakan tenses di sana kan kebanyakan perintah ya, hendaklah, hendaklah, hendaklah gitu ya. Kalau kita lihat di sana tensesnya itu rata-rata adalah present aktif, Bapak Ibu Saudara ya, present aktif. Jadi kita di sana dikatakan kita diminta untuk bernyanyi, bersorak, mengucap syukur. Itu di sana semuanya rata-rata present aktif. Artinya itu diminta tindakan dari sisi kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi sesudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak terus-menerus kita nggak jadi pasif ya, nggak jadi pasif dan nggak cuma tinggal diam, tetapi Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita ikut ambil bagian, gitu ya. Kita ikut ambil bagian di dalamnya, gitu. Jadi kita diajarkan, memang rata-rata di sini present aktif ininya apa namanya tensesnya, dan dari sana kita diajarkan untuk kita yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara mengenakan manusia baru ini. Jadi kita nggak cuman pasif karena kita ngerasa kadang-kadang ya, karena kita dengan pengajaran grace tanpa kita sadari kita berpikir bahwa ya udah kita cuma tinggal diem aja, nanti Tuhan yang gerakkan semuanya, Tuhan yang gerakkan. Padahal kalau dari kebenaran sama kita bisa tahu bahwa sebenarnya Tuhan juga rindu untuk kita ikut ambil bagian di dalam pekerjaannya ya. Dalam Roma 12 ayat 21, Roma 12 ayat 21 ini ayat yang sangat memberkati banget ya. Roma 12 ayat 21 ini ayat yang sangat luar biasa yang kita belajar sama-sama pada saat kita di dalam FC ya. Ini ayat yang sangat memberkati sekali, Roma 12 ayat 21, firman Tuhan berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi kita diajarkan, Bapak Ibu Saudara, untuk mengenakan manusia baru kita, untuk mengalahkan segala kejahatan dengan kebaikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kita boleh mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Kita tetap mengasihi, walaupun kadang-kadang ketika kita mengasihi orang lain, rasanya kadang-kadang kita terus-menerus dituntut lebih gitu ya. Kadang mungkin merasa lelah, ada kalanya kita merasa lelah, kok kayaknya nggak pernah cukup gitu, kok kayaknya apa yang sudah perbuatan baik yang sudah kita lakukan kok masih terus dipandang kurang, masih terus dipandang
nggak memenuhi standar, masih terus dipandang kita belum cukup baik gitu ya. Tapi marilah kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan statement-statement atau perkataan-perkataan orang atau sikap orang terhadap kita akhirnya membuat kita lagi-lagi menjadi gagal fokus dan membuat kita akhirnya mengasihani diri sendiri dan akhirnya kita tidak melangkah dan justru waktu berjalan begitu saja dengan sia-sia. Marilah kita tetap terfokus, mata kita tetap terfokus pada perkara-perkara yang di atas, bahwa warga negara kita, kewargaan kita adalah warga negara kerajaan Allah. Biarlah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar untuk memuliakan Allah kita. Jangan biarkan kita menjadi pahit hati dan kita menjadi kecewa dengan keadaan dan akhirnya menarik diri kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Tapi biarlah kita tetap fokus pada perkara-perkara yang di atas. Kita menanggalkan manusia lama kita. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita sudah mati bagi dosa, tetapi kita hidup untuk memuliakan Allah. Dan kita boleh mengenakan manusia baru. Di mana di dalam manusia baru itu, kasihlah yang menjadi pusat dan fokus dari segala-galanya. Puji Tuhan ya, karena kita di New Life kita diajarkan Bapak Ibu Saudara untuk terus-menerus fokus kita kepada perkara-perkara yang di atas. Kalau saya pikir-pikir, begitu banyak waktu saya habiskan tanpa berfokus kepada Tuhan ya. Bersyukur kurang lebih 10 tahun yang lalu kita dipertemukan dengan New Life dan pada saat itu fokus kehidupan kita boleh mengalami perubahan Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak, kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita pikir mengejar uang itu adalah segala-galanya di dalam kehidupan ini. Tapi puji Tuhan, saat ini Tuhan pertemukan kita dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Kita dipertemukan dengan komunitas yang sehat, Bapak Ibu Saudara. Kita diajarkan untuk mengatur ulang prioritas kehidupan kita, bahwa bukanlah tentang makanan, minuman, dan pakaian yang harus kita kejar mati-matian di dalam kehidupan ini, tetapi hidup ini berbicara tentang rencana Tuhan yang Tuhan rindu untuk kita boleh ikut ambil bagian di dalamnya. Merupakan suatu kehormatan dan hak istimewa yang diberikan oleh Raja di atas segala raja. Kalau kita yang bukan siapa-siapa ini boleh ikut ambil bagian di dalam pekerjaannya yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Dan bersyukur ya di dalam New Life kita diajarkan untuk terus-menerus menggali kebenaran firman Tuhan, belajar bersama-sama, baca firman. Sudah ada di New Life, Bapak Ibu Saudara, sudah ada sudah ada wadahnya, sudah ada fasilitasnya. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita boleh hidup yang saleh. Yuk, mari kita sama-sama pergunakan segala kegiatan yang New Life adakan, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita ikut ambil bagian di dalamnya. Kita boleh sama-sama baca kebenaran firman, kita boleh merenungkan kebenaran firman sebagai dasar dari kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami kehidupan yang baru. Hidup kita boleh benar-benar dipulihkan, kita boleh menikmati dan merasakan kuasa Tuhan yang dahsyat, dan kita boleh semakin terkagum dan semakin takjub melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan mengubahkan kehidupan kita dari yang nggak berarti, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa dan sangat mampu untuk mendudukkan setiap kita bersama-sama dengan para bangsawan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup kita. Tapi biarlah mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, bahwa kita menyadari bahwa hidup kita bukanlah untuk perkara-perkara di dunia ini saja, tapi kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kita memfokuskan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas. Kita menanggalkan manusia lama kita dengan dunia ini, yang fokus pada dunia ini, yang menuju kebinasaannya, dan kita boleh mengenakan manusia baru yang dipenuhi dengan kasih kepada sesama, untuk memberitakan pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka boleh menikmati pribadi Kristus yang luar biasa melalui kehidupan kita. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan bagi Tuhan Yesus. Thank you, Bu Dita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi yang menariknya adalah manusia baru itu diperbaharui terus-menerus. Bila pola pikir kita tidak diperbaharui terus-menerus, maka tidak ada manifestasi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Makanya kita perlu merenungkan firman setiap saat, memperbaharui. Makanya setiap kali update status Facebook, ingat, sudahkah kita update status pola pikir kita? Gitu
ya, metanoia, mau update sesuatu, ingat update dulu pola pikir kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Kenapa? Karena itulah yang membawa kita dalam kehidupan yang baru. Kalau yang lama itu segini, lalu kita update 20% saja menjadi segini. Nah, ini sudah menambah lagi kehidupan manifestasi dari manusia baru kita. Makanya jangan tetap pola pikirnya, jangan tetap emosional kita, tetap ketika kita belajar firman, itu ada sesuatu yang diperbarui setiap hari. Bukankah saudara mulai merasakan begitu excitednya ketika belajar firman? Nanti kita akan belajar lagi bagaimana memahami Alkitab dengan benar, menafsirkan Alkitab, lalu melihat ke bahasa aslinya, ke kata aslinya, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, saudara. Itu akan benar-benar menggairahkan banget, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai contoh, selama ini kita tahu buah roh ada berapa? Ada berapa buah roh? 9. Kalau saudara lihat bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, buah roh itu cuma 1. Coba saudara perhatikan tensisnya. Singular, 1. Tapi bentuk manifestasinya itu ada 9 itu. Sifatnya atau karakteristiknya. Ketika saya mempelajari itu dan saya terbuka, luar biasa. Ternyata Roh Kudus dalam hidup kita, waktu dia bekerja menghasilkan buah roh, saudara, itu sebenarnya cuma 1. Jadi ke-9 itu sudah ada dalam diri saudara ketika saudara memanifestasikan buah roh. Nah, mungkin ada 2 atau 3 bentuk manifestasinya. Makanya kita perlu mengenal lebih dalam lagi. Jadi buah rohnya itu sudah ada. Tidak ada lagi orang percaya yang tidak bisa menghasilkan buah roh. Wow, waktu saya tersadar tuh keren sekali. Jadi ada beberapa penyebab orang tidak menghasilkan buah roh. Kita tunggu di Sun Foundation kedua. Oke. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi makasih Bu Dita buat kebenarannya. 3 hal kita pelajarin apa saja. Pikirkanlah perkara yang di atas. Katakan bersama saya, aku mau memikirkan perkara yang di atas. Yang kedua apa? Menanggalkan manusia lama. Katakan bersama saya, aku telah menanggalkan manusia lamaku. Jadi kalau yang dulu mut-mutan, bad mood, emosional dan sebagainya, kita belajar. Oh iya, aku sudah selesai dengan hal itu. Yang ketiga, kenakan manusia baru. Katakan bersama saya, aku adalah manusia baru. Sebagai manusia baru, saudara Tuhan, kasih Tuhan itu mengalir. Izinkan dia menguasai seluruh hidup kita, mengalir keluar. Dan terus keluar melalui kehidupan kita. Kasih Tuhan yang tanpa batas itu mengalir melalui hidup saudara dan saya. Mari kita ambil waktu tenang sejenak, kita berdoa. Bapa, sungguh kami merasakan begitu luar biasa kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena di dalam Yesus Kristus kami telah menerima manusia baru. Menjadi manusia baru, kehidupan Yesus yang ada dalam hidup kami. Dan kami menyadari lewat kebenaran firman-Mu, kami akan terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Manusia baru kami akan terus diperbarui dari hari ke hari menuju kepada kesempurnaan Kristus, manifestasi Kristus nyata dalam hidup kami ketika kami hidup di dalam dunia ini, Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan secara khusus kami berdoa buat Bu Dita, Tuhan. Terima kasih buat hati-Mu, hikmat yang Kau berikan dalam kehidupannya, Tuhan. Engkau yang menjagai hati dan pikirannya. Engkau yang membawa dia semakin mengenal Engkau secara pribadi, mengalami manifestasi dari kepenuhan Kristus dalam kehidupannya. Kau memberkati Pak Bagus sebagai kepala rumah tangga suaminya, Tuhan. Untuk bersama-sama dengan Bu Dita terus mengalami Kristus yang luar biasa. Kristus yang penuh dan kasih karunia dan kebenaran. Dan Kau memberkati apapun yang mereka lakukan, Tuhan. Sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang luar biasa ini. Makasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga Pak Bagus Bu Dita dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Kita ambil roti.